Halo semua, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek kami di mata kuliah Sistem Digital di semester ini. Dengan judul Pengembangan Sistem Modular Division berbasis Extended Euclidean Algorithm untuk aplikasi di kriptografi pada Private Key RSA. Selamat menyaksikan. Oke, jadi pada proyek ini kami mengembangkan sebuah sistem modular division berbasis hardware yang diimplementasikan pada FPGA dengan menggunakan Extended Euclidean Algorithm sebagai metode utama dari perhitungannya. Nah, yang kami fokuskan di sini adalah tujuannya untuk diimplementasikan pada algoritma RSA key dalam kriptografi modern. Kenapa kami memilih algoritma RSA sebagai tujuan utama dari implementasi proyek ini? Secara umum, algoritma RSA bekerja dengan dua kunci, yaitu public key dan private key, di mana public key digunakan untuk proses enkripsi dan private key digunakan untuk proses dekripsi. Salah satu tahap paling krusial dalam RSA adalah pembangkitan private key, di mana untuk mendapatkan private key kita membutuhkan perhitungan modular division. Berbeda halnya dengan penjumlahan dan perkalian yang dapat dilakukan secara langsung, pada FPGA operasi pembagian tidak dapat dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, modular division dapat dilakukan dengan mengubah penyebut menjadi inverse-nya dengan menggunakan metode inverse modular. Untuk menghitung inverse modular tersebut, pada proyek ini kami menggunakan metode Extended Euclidean Algorithm karena algoritma tersebut efisien dan sangat cocok untuk diimplementasikan pada rangkaian digital. Baik, sekarang saya akan menjelaskan singkat mengenai RSA algoritma. Jadi intinya RSA itu merupakan metode kriptografi. Di sini terdapat public key dan private key. Public key itu digunakan untuk menenkripsikan sesuatu, sedangkan private key itu digunakan untuk mendekripsikan. Private key itu tidak boleh dipilih sembarang. Pertama-tama kita mempunyai public exponent E dan terdapat fungsi Taussian Euler. N ini didapat dari dua angka besar, yaitu P dan Q. Kemudian fungsi Taussian Euler itu bisa dilihat di rumus itu. Untuk public exponent ini sendiri, itu kita sering menggunakan yang 65537. Nah, private exponent ini tidak boleh dipilih sembarang, melainkan merupakan hasil matematis dari public exponent dan dari Taussian Euler ini. Kita menggunakan rumus yang bisa terlihat di bawah situ, yang mana E inverse ini itu tidak sembarang, tapi merupakan GCD dari public exponent dan Taussian Euler. Ini jika diperhatikan tidak lain sama persis dengan modular division. Hanya saja di sini hanya merupakan satu. Jadi sekarang kita akan masuk ke bagian rancangannya. Pada dasar rancangannya selalu dibagi menjadi 3, yaitu GCD, inverse, dan main. Pada GCD ini sendiri, kita menggunakan shift dan subtraction untuk melakukannya. Dan pada inverse, kita menggunakan extended Euclidean algorithm. Dan main ini untuk menggabungkan kedua sistem ini, GCD dan inverse. Untuk flowchart GCD dan inverse bisa dilihat pada gambar berikut. Lalu, untuk main, pada dasarnya main ini berbunyi kalau jika dan hanya jika GCD sama dengan 1, maka sistem akan berlanjut ke sistem yang inverse. Dan jika tidak sama dengan 1 GCD-nya, maka dia akan langsung selesai. Berikut flowchart-nya main bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, setelah fungsionalitas berhasil dicapai, kita berusaha bagaimana membuat sistem kita menjadi lebih cepat dan efisien. Sehingga dari situ kita akan melakukan optimalisasi. Kita melakukan 2 improvement penting. Yang pertama adalah kita membuat sistem GCD dan sistem inverse ini berjalan secara bersamaan supaya tidak terpisah dalam 2 sistem yang berbeda. Cara bagaimana? Caranya ketika kita mengurangi GCD-nya, koefisien berhubungan dengan GCD, kita sekaligus juga mengurangi koefisien berhubungan dengan inverse. Dan dari situlah itu yang dinamakan prinsip Bezout coefficient. Yang kedua, dengan menggunakan algoritma Stein, kita dapat mensubstitusi proses division yang berulang pada proses biasa sehingga mengakibatkan prosesnya menjadi lama. Kita dengan Stein's algorithm kita bisa mengubahnya menjadi hanya proses shift, subtraction, dan compare dengan cara ketika kita memiliki 2 bilangan dan ingin kita cari GCD-nya, kita membagi bilangan genap itu dengan 2 dengan cara shift right 1, dan kalau bilangannya ganjil kita kurangi dulu supaya menjadi bilangan genap, dan kalau bilangan genap kita bisa geser lagi shift right 1 atau dibagi dengan 2. Untuk lebih jelasnya, kode VHDL bisa dicek pada penjelasan berikut. Dan kode VHDL terbaru hanya terdiri dari 2 file saja, yaitu file main dan file top. Yang top ini menghubungkan antara UART, RX, dan DS. Sedangkan file main ini adalah campuran dari GCD dan inverse. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan project kami. Di sini pertama dari Quartus kami mengupload kodenya dulu ke FPGA. Oke. Setelah terupload, sini akan di FPGA akan menyala LED-nya. Lalu di
Project kali ini kami menggunakan komunikasi dengan cara komunikasi UART dengan menggunakan RS-232. Nah, mari kita masuk ke tampilan proyek kita yang menggunakan Python. Di sini terdapat dua input. Input yang pertama adalah public key dan input yang kedua adalah modulus n. Untuk proyek kita tidak terlalu membahas mengenai dua input ini, dari mana asal public key dan modulus n ini, karena kita lebih berfokus kepada private key. Tapi untuk singkat saja, public key ini yang sering digunakan itu ada macam-macam, ada 3, ada 17, dan yang paling sering itu ada 65537. Nah, untuk modulus n itu terdiri dari dua bilangan besar P dan Q yang prima. Oke, sekarang kita mulai masuk di test case-nya. Test case yang pertama, kita fixkan dulu semua test case-nya menggunakan public key 65537. Setelah itu, kita bisa untuk auto-generate valid out modulus. Nah, ini bisa kita auto-generate secara otomatis karena kita sudah program itu. Dan kalau kita kirimkan, hasilnya muncul private key yang diinginkan. Ini dalam 256 bit. Coba kita tes yang tidak bisa. Tes misalnya kita tes yang tidak bisa ya. Ini contoh tes yang tidak bisa dan kita kirim. Nah, ini tidak bisa karena GCD-nya tidak sama dengan 1. Biar lebih jelas lagi, kita tinjau ke angka yang lebih kecil. Kalau kita tinjau angka 3 sama angka 11, ini GCD-nya sama dengan 1, yang artinya bilangan pembagi terbesar yang saling membagi keduanya yang terbesar adalah 1. Dan karena memenuhi syarat untuk melakukan multiplication inverse, maka didapat yaitu 4 private key-nya. Tapi bagaimana jika kita taruh ini 9? Kan GCD tidak sama dengan 1, GCD adalah 3. Nah, kalau kita ini hasilnya kan tidak bisa karena GCD tidak sama dengan 1 dan error. Oke, setelah kita melakukan private key, apa yang kita lakukan? Ya, sesimpel terserah. Implementasinya sangat banyak. Bisa ke dalam misal kayak sistem texting gitu, atau misal ke sekuritas bank gitu. Implementasi sangat banyak. Yang penting kita sekarang sudah mempunyai private key.